Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur kita masih Tuhan izinkan melakukan pelayanan di rumah sakit Panti Waluyo ini. Mari kita landasi pekan kerja kita di minggu ini dengan mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, mohon pimpinan dari Tuhan. Saya hantarkan. Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami semua hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru, pekan kerja yang baru pemberian Tuhan. Kami masih dapat melakukan pelayanan di rumah sakit Panti Waluyo ini. Dan juga Bapa, kami sangat bersyukur untuk berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya dengan kesehatan ini kami bisa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Begitu pula kami akan mendengarkan, merenungkan sabda-Mu sebagai landasan pelayanan kami. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami semua untuk menerimanya dengan baik. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini tema kita adalah hadir memberi makna. Ayat nasnya diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Yang demikian sabda Tuhan. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari, datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita diciptakan di dunia ini, manusia hidup di dunia tentunya diberi tugas dari Sang Pencipta kita. Kalau boleh direfleksikan, kehidupan kita ini adalah mengemban tugas untuk menjalani kehidupan bersama, dan juga kita bermakna bagi sesama, serta tidak lupa kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan ini kepada Pencipta. Namun yang seringkali terjadi, manusia lupa dengan tugas besar dari Tuhan tersebut. Manusia seringkali menjalani kehidupan hanya sesuai dengan kehendak dan pemikiran manusia itu sendiri, sehingga muncul di antara kita sikap-sikap yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan yang seringkali dilakukan oleh manusia adalah tidak lagi hadir dalam kebersamaan sebagaimana mestinya, namun mulai abai terhadap sesamanya, tidak peduli, bahkan tidak mau tahu kondisi situasi sesamanya itu seperti apa. Temannya jatuh, dibiarkan saja. Saudaranya sakit, cuek, tidak mengabarkan. Tetangganya mungkin saja ada yang terdampak COVID-19 ini, baik yang terkonfirmasi harus isolasi mandiri ataupun pekerjaannya jadi menurun, tidak seperti biasanya, malah dihindari, tidak ditolong. Mungkin di antara kita pernah menyaksikan hal serupa di tengah-tengah kehidupan kita, tidak peduli dan mulai abai terhadap sesamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sapaan firman Tuhan pagi hari ini tentang kebaikan hati
seorang perempuan Sunem kepada Elisa yang mau menyediakan diri untuk melayani Elisa dengan cara mengundang makan dan juga membuatkan sebuah kamar beserta isinya. Biasanya kalau kita menerima tamu yang hendak menginap di rumah kita, kita akan mempersilahkannya untuk menginap di kamar anak kita misalnya, atau ruangan yang ada, namun kita upayakan sebaik dan selayak mungkin untuk sementara waktu disinggahi oleh tamu tersebut. Tapi yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini berbeda. Dia ingin membuat kamar tidur untuk Elisa. Dia ingin membangun kamar tidur untuk Elisa. Dia mempersiapkan, bahkan isinya juga sudah direncanakan, akan ada tempat tidur, akan ada meja, ada kursi, dan juga kandil atau pelita untuk menerangi ruangan tersebut. Sebuah tindakan yang dilakukan lebih dari sebagaimana mestinya. Itulah yang dilakukan oleh perempuan Sunem tadi. Nah, Bapak Ibu, saudara dikasih dalam Tuhan, jika dilihat dari latar belakang kehidupan perempuan Sunem tadi, dia adalah masyarakat biasa yang tinggal bersama dengan kaumnya. Dia sudah bahagia dan fokus untuk mensyukuri pemberian Tuhan dalam hidupnya. Namun dia memiliki kekayaan hati untuk berbagi, memiliki kekayaan hati untuk beramah tamah terhadap Elisa yang dianggapnya sebagai abdi Allah yang boleh hadir dalam kehidupannya. Dengan kata lain, perempuan Sunem ini sudah sampai pada titik kepuasan atas apa yang dialami dan dimilikinya, sehingga muncul perasaan dan dorongan untuk bisa berbagi kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan berbagi kepada Elisa tanpa pamrih. Yang dibuktikan pada di ayat selanjutnya ada pertanyaan yang diajukan Elisa kepada perempuan Sunem tadi. Apa yang diinginkan setelah perempuan Sunem tadi berbuat banyak untuk Elisa? Tapi perempuan Sunem tadi mengatakan bahwa aku sudah cukup bahagia ketika aku tinggal bersama dengan kaumku di sini. Perempuan Sunem itu tidak menginginkan apa-apa. Dan juga Bapak Ibu, yang perlu kita garis bawahi pada perenungan pagi ini adalah perempuan Sunem tadi sudah melaksanakan tugas besar dari Sang Pencipta untuk hidup bersama dan bermakna bagi sesamanya. Serta perempuan Sunem tadi juga sudah siap untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada Sang Penciptanya, yaitu dengan keramah tamahannya, memberi makan dan juga memberikan ruangan untuk ditinggali oleh Elisa. Perempuan Sunem tadi memberi makna untuk mendukung pelayanan Elisa. Jadi ketika Elisa sedang melakukan perjalanan ke daerah Sunem dan memerlukan tempat menginap, sudah ada tempat yang jelas untuk dihampiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dengan kepuasan dan kebaikan hati untuk berbagi yang dilakukan oleh perempuan Sunem tadi, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita juga melakukan tugas besar dari Tuhan untuk hidup bersama dan bermakna bagi sesama kita, serta kita siap untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan? Mari kita meneladani
kehidupan perempuan Sunem tadi yang dengan keramah tamahannya melalui sapaan hangat kepada orang-orang di sekitarnya dan juga berperan secara aktif peka ketika sesama kita memerlukan pertolongan. Demikian juga kehidupan kita dapat hadir memberi makna untuk sesama dan juga kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk hadir memberi makna bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi yang Maha Murah, terima kasih untuk setiap berkat, untuk setiap kondisi, situasi kami saat ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk terus dapat mensyukuri kondisi kami, sehingga kami dimampukan ada dalam rasa syukur yang luar biasa kepadamu. Kami telah puas atas apa yang kami miliki, sehingga kami memiliki dorongan untuk berbagi, untuk memberi makna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih yang memerlukan pertolongan dan uluran tangan kami ya Bapa. Biarlah dengan kebaikan dari Kristus kami mampu melakukannya, bukan karena pamrih. Tuhan, kami berserah untuk pelayanan kami di Rumah Sakit Panti Waluyo ini di pekan kerja di minggu ini. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami semua, baik yang melakukan pelayanan, begitu juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, para pasien kami yang melakukan perawatan di rumah sakit ini. Tuhan menjamah, memberi kesembuhan dan juga roh sukacita atas kondisi mereka dapat bersyukur kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran